Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian pada hari ini. Bapak Ibu, renungan harian kita pada pagi hari ini akan bersama-sama kita baca dari kitab Markus pasal 4 ayat 26 sampai dengan 29. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Saya akan membacakannya. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan yang kita baca pada pagi hari ini, ada dua hal yang hendak dan bisa kita pelajari. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, saya ingin bercerita terlebih dahulu tentang bagaimana ketika saya mengikuti kelas konseling beberapa waktu yang lalu. Di dalam kelas ini, sang pengajar menceritakan sebuah pengalaman hidupnya. Dia bercerita bahwa dia punya dua orang anak, satu laki-laki dan satu perempuan. Yang perempuan adalah yang sulung, yang laki-laki adalah yang bungsu. Lalu suatu saat dia kedatangan temannya. Dan ketika dia bercerita kepada temannya, dia berkata di hadapan anak laki-lakinya yang bungsu. Tanpa sengaja, tanpa dia ingin membuat anak laki-lakinya terpojok. Dia mengatakan satu kalimat kepada tamunya. Bahwa anak saya yang perempuan jauh lebih hebat daripada anak saya yang laki-laki. Seharusnya anak saya yang perempuan yang jadi laki-laki. Kalimat itu diucapkan di depan anak laki-lakinya pada waktu anak laki-lakinya masih kecil. Bertahun-tahun kemudian, saat si ayah ini mengajak anak laki-lakinya untuk bercerita, maka anak laki-lakinya ini berkata, "Papa, ada satu kalimat Papa yang melukai saya sampai hari ini." Dan si ayah kaget, "Kalimat apa?" Lalu anak ini berkata, pada waktu saya masih kecil, Papa mengatakan bahwa seharusnya kakak perempuan saya lah yang jadi laki-laki. Dan itu, kalimat itu melukai saya sampai sekarang. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, si ayah kaget. Dia tidak menyangka bahwa kalimat yang tidak terpikirkan itu ternyata membawa luka bertahun-tahun pada anak laki-lakinya. Tapi Bapak Ibu sekalian sadarkah bahwa itulah benih yang ditaburkan oleh si ayah yang bertahun-tahun kemudian menimbulkan dan membuahkan luka di dalam diri anak laki-lakinya. Benih yang ditabur, itulah perumpamaan kita pada hari ini. Perumpamaan kita pada hari ini mau mengajak kepada setiap kita untuk menyadari bahwa di tangan kita sebetulnya Tuhan memberikan benih. Tetapi Bapak Ibu sekalian, benih seperti apa yang ada di tangan kita? Mari kita melihat satu contoh lagi. Teman saya sedang membagikan nasi bungkus pada seorang pembawa gerobak sampah di pinggir jalan. Maka orang ini menerima nasi bungkus itu dengan wajah ceria dan dia berteriak demikian, "Surga, surga." Bapak Ibu, kata-kata dari Bapak pembawa gerobak sampah ini menyadarkan kepada kita semua bahwa surga ternyata bukanlah sekedar sebuah tempat di seberang sana. Surga ada di bumi. Sebagaimana doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus Kristus, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Sorga adalah hakikat Allah Bapa.
Sorga adalah ketika seorang yang kelaparan menerima makanan. Seorang yang kedinginan menerima pakaian dan selimut, sehingga dia merasa dihangatkan. Seorang yang sakit menerima pengobatan yang meredakan sakitnya. Sorga adalah damai sejahtera. Sorga adalah kasih yang ditebarkan. Sorga adalah saling pengertian. Sorga adalah pengampunan. Sorga adalah tidak menganggap diri paling benar dan orang lain adalah yang salah. Sorga adalah tidak mengukur orang lain dengan ukuran diri sendiri. Sorga adalah ketika seseorang berjuang dan rela berkorban demi kebenaran. Sorga adalah bentuk kehadiran Tuhan dan hakikatnya di dalam dunia, dalam diri kita, dan berdampak pada sesama. Firman Tuhan tentang seorang penabur benih yang kita baca pada hari ini memang hanya ada di dalam kitab Markus. Yang menarik, Bapak Ibu sekalian, Yesus mengawali perumpamaannya dengan berkata demikian. Hal kerajaan sorga adalah seumpama seorang penabur yang menaburkan benih. Siapakah seorang penabur itu? Saat itu Yesus hendak berbicara kepada muridnya, kepada orang banyak yang mengikut Yesus, kepada ahli Taurat yang sedang mencari kesalahan Yesus, kepada para imam, kepada pendukungnya, sekaligus kepada para penentangnya. Bahwa mereka semuanya tidak terkecuali adalah para penabur. Mereka semua memiliki benih dan Yesus mengajak kepada para pendengarnya, baik itu muridnya, baik itu pendukungnya, baik itu ahli Taurat atau mereka yang menentang Yesus. Yesus mau mengajak bahwa Injil Yesus melalui sikap dan perbuatan harus diwujud nyatakan. Bahwa kerajaan Allah ada di dalam dunia ini sebagaimana di sorga. Bahwa kerajaan sorga sudah datang. Kepada para muridnya, Yesus mengajak mereka supaya para muridnya menyatakan dengan benar, menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa kerajaan Allah itu ada dan berdampak terhadap orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kepada para penentangnya, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, orang-orang yang membenci Yesus, Yesus mengajak agar mereka mengubah pola pikir mereka terhadap Yesus. Agar mereka mampu menghadirkan kerajaan sorga di dalam dunia ini. Bahwa di tangan mereka, di tangan para murid, di tangan para penentangnya, di tangan ahli Taurat, di tangan orang-orang yang tidak menyukai Yesus, tergenggam benih yang harus ditaburkan. Bapak Ibu sekalian, benih harus ditabur, bukan disimpan. Benih itu adalah berkat Tuhan. Dan mereka harus memberitakannya dan menyatakannya supaya berbuah. Pesan bagi kita sudah jelas. Bahwa kita mengaku bahwa kita adalah murid Yesus. Maka di tangan kita, Bapak Ibu sekalian, Yesus menyerahkan benih, yaitu kerajaan sorga. Meletakkan benih itu supaya kita tabur, bukan disimpan. Benih itu, Bapak Ibu sekalian, adalah berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu sangat kaya. Berkat Tuhan itu bisa berupa apa saja di dalam hidup kita. Bisa berupa harta benda, rumah, uang, fasilitas hidup yang cukup bahkan berlimpah. Benih itu bisa berupa karakter yang baik, kepribadian yang baik, kesabaran, kasih, kemurahhatian, kejujuran, pola pikir yang senantiasa diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah benih, itulah kerajaan sorga yang diletakkan oleh Tuhan Yesus Kristus ke dalam tangan kita. Dan berkat-berkat Tuhan itu bukan cara Tuhan mengentertain hidup kita. Bukan untuk menyenangkan hidup kita. Berkat itu benih yang harus ditabur. Tangan kita harus terbuka.
tangan kita harus bekerja supaya menghasilkan hasil. Berkat itu adalah benih yang harus ditabur tanpa kita harus disibukkan dengan hasil dan buahnya. Misalnya dengan pujian. Kalau istilah sekarang, mungkin berapa jumlah like atau subscribe. Tidak salah sih Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita meributkan jumlah like dan subscribe yang kemudian menimbulkan persaingan, saling menghancurkan, saling sikut dan iri hati, maka benih itu bukanlah kerajaan sorga. Bapak Ibu, menjalani hari ini, mari kita mendorong diri kita sendiri untuk menjadi penabur yang menaburkan benih kerajaan sorga. Pilih dan pilahlah benih di tangan kita yang akan kita tabur, yaitu benih yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.